Ikatan Alumni Universitas Jayabaya Jakarta (IKA Jayabaya), dalam menjaga silaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah, para pengurus dan anggotanya yang tersebar di berbagai daerah, khususnya di Jabodetabek, rutin menggelar pengajian. Seperti pengajian yang digelar di kediaman Haji Efri Jonli, yang juga Ketua Umum IKA Jayabaya, di BSD Serpong, Banten, Minggu, siang pukul 11 WIB. Acara dihadiri politisi senior dan mantan Menteri KLHK MS Kaban yang juga alumni Jayabaya, yang memberikan siraman rohani kepada tamu yang hadir, membahas Asmaul Husna. Ketua Umum IKA Jayabaya Efri Jonli mengatakan, pengajian rutin yang dilakukan 1 kali dalam sebulan sudah lama berlangsung, namun untuk hari ini adalah kali pertama offline setelah pandemi COVID-19 yang melandai. Tujuan utamanya adalah untuk mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah antar alumni, tuturnya usai acara. Selain itu, sambungnya, dimanfaatkan untuk membahas program-program IKA Jayabaya, agar program tersebut berjalan lancar. Dengan agenda kita akan melakukan tausiah pengajian rutin 1 bulan sekali, yang mana tujuannya meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara mahasiswa Universitas Jayabaya. Alhamdulillah sini sudah mulai rutin kita jalankan. Di samping istilah kasarnya ya kita tausiah, setelah itu kita sambung rasa pada program-program lainnya sesuai dengan program kerja kita. Tema tausiah adalah rezeki yang didapat bagaimana kita menyedekahnya. Apa sih untuk kita Asmaul Husna? Cara mengimplementasikannya bagaimana? Apakah Asmaul Husna hanya pajangan aja? Itu yang kita kaji, tutur Jonli. Tentang bersedekah, adalah untuk mengingatkan kita, manusia. Apa yang akan kita bawa saat dipanggil Allah nanti? Harta kita belum bisa dipastikan bisa membantu kita. Oleh sebab itu marilah kita rajin bersedekah, karena itu buat bekal kita. Allah tidak butuh sedekah kita, tapi bagaimana rezeki yang kita dapat, kita berbagi, bila perlu sedekah setiap hari, ujar Jonli bersemangat. Menyangkut daripada esensi keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita melihat tema daripada topik daripada kajian kita tadi, yaitu kan istilah kasarnya mendapatkan rezeki dari Allah, apa yang harus kita persiapkan. Kemudian apa yang kita harus lakukan. Rezeki ini dapat mau diapakan. Nah, jadi kajian kita ini boleh dikatakan hampir spesialis membahas Asmaul Husna. Jadi fungsi apa sih gunanya Asmaul Husna ini untuk diri kita? Cara mengimplementasikannya itu bagaimana? Ataukah Asmaul Husna ini hanya pajangan aja? Ya kan? Nah itu yang kita kaji. Alhamdulillah beliau, Bang Kaban ini memang sangat, bukan ahlinya, sangat fasih lah ya untuk memelihara Asmaul Husna ini. Makanya oleh karena 99 nama Tuhan ini, ya, kebesaran Tuhannya gitu kan. Nah masing-masing itu di mana akan kita gunakan gitu. Nah sedikit-sedikit udah mulai kita kupas, kemudian setelah kita kupas, nah ya kita inilah kita mengaplikasikannya lah ke diri kita. Kita mengaplikasikannya apa? Ya kan hanya apa istilah kasarnya kita berdoa aja, kita zikir aja. Nah gimana cara kita bergerak ini bagaimana? Apa yang kita harus pegang? Apa kita sholat? Umur udah 60, sudah tua, apakah sudah ada persiapkan untuk mati? Kan gitu kan? Kan mati itu bisa besok, bisa sekarang, bisa kapan aja. Apa kita udah siap? Ya kan begitu kan? Nah makanya itu mengingatkan kita, benar nggak? Mengingatkan kita bahwa kita udah tua harus siap kan gitu kan? Ya kan kalau rezeki apa segala macam, yaitu urusan daripada Allah. Hasilnya positif negatif itu namanya takdir.
Dalam tausiah yang disampaikan, MS Kaban berpesan agar pengajian IKA Jayabaya tetap eksis dalam membina hubungan antar kawan-kawan kampus, serta kawan-kawan organisasi HMI. Terkait dengan acara pengajian, MS Kaban mengatakan tak perlu menunggu hadir semua. Berapapun jumlah yang hadir, kita harus mulai. Karena sesuatu yang besar itu semua berawal dari kecil. Kita harus saling mengingatkan agar pengajian ini dapat berjalan rutin. Sama-sama mengingatkannya, ujar MS Kaban. MS Kaban menuturkan, kegiatan kajian Islam yang dilakukan alumni Universitas Jayabaya ini dalam rangka membangun karakter anggotanya. Pasalnya, banyak alumni yang berlatar belakang masjid dan HMI. Kaban menuturkan, kajian yang diangkat tentang perkembangan yang terjadi sekarang. Kita ajak alumni untuk berbagi. Rezeki itu kan bukan hanya uang, tapi bisa ilmu pengetahuan, kelebihan yang dia miliki, jelasnya. Kaban berharap para alumni memiliki karakter peduli terhadap sesama. Dia pun mengapresiasi IKA Jayabaya di bawah kepemimpinan Efri John Lee. Alumni Jayabaya di dalam membangun karakter, membangun karakter dari seluruh anggota-anggotanya, ya, karena ini kan alumni kampus Jayabaya dan juga memang banyak yang berlatar belakang masjid, banyak berlatar belakang himpunan mahasiswa Islam, ya bercampurlah di sini. Nah ini rutin melakukan perkajian sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, sekarang kita berada dalam sini untuk mulai bergairah, ya, membagi rezekinya. Nah, rezeki itu kan bisa ilmu, ya, dia berbagi pengetahuan, bisa juga dia berbagi rezeki dalam kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Jadi kita ingin alumni itu memiliki karakter peduli, ya, peduli terhadap sesama, ya, sesama. Apalagi kita misalnya melihat tetangga-tetangga, saudara-saudara, teman-teman kita yang tidak bernasib sama dengan kita. Nah, jadi inilah tema yang dilakukan dalam pertemuan pada hari ini. Kegiatan ini udah berlangsung berapa lama? Oh, sudah cukup lama. Karena ini sudah sejak John Lee menjadi ketua, dia sangat menggerakkan spirit untuk membangun kebersamaan dan kepedulian. Ada event-event yang dilakukan di apa istilahnya itu, di ruang besar lah, aula, ya, di aula gitu ada. Jadi ada momen-momen yang dilakukan memang besar, itu dilakukan di gedung-gedung. Nah, ini rutin dalam kapasitas antara 50 sampai 100 orang. Gitu. Sekjen IKA Jayabaya Jazuli Hashim Asyari menambahkan, kajian Islam ini sudah dimulai pada saat pandemi dengan sistem online. Sudah berjalan 7-8 kali. Saat pandemi mulai reda disepakati kajian secara offline. Ini sudah dilakukan 2 kali, ungkapnya. Jazuli bersyukur alumni dan mahasiswa Universitas Jayabaya merespon positif kegiatan ini. Jadi respon daripada itu gimana Pak Sekjen? Ya cukup baik. Jadi kegiatan kita nih pengajian, sebutnya kajian Islam, ya, kajian Islam bulanan. Sebetulnya itu sudah kita mulai dari waktu pandemi, cuma secara online. Kajian Islam online sudah sekitar 7-8 kali sudah. Nah, pada waktu sebelum 2 minggu sebelum Ramadan. Ya. Kita ngaji di sini dipindahkan karena kita pikir pandemi sudah mulai reda, terus kita pindahkan kemari. Setelah itu kita sepakati dilakukan pengajian offline sekarang ini. Yang kedua sebetulnya ini diharapkan nanti setelah begini ya setiap bulan sekali. Jadi kita pindahkan tadinya online menjadi offline. Sekaligus juga
silaturahmi di antara kita. Nah, di sini misalnya contoh tadi yang sudah 30 tahun nggak ketemu nongol, dia baru nongol, itu artinya silaturahmi terbentuk lah, artinya yang 30 tahun nggak ketemu akhirnya nongol juga di sini di Ponorogo. Itu kan satu hikmah ya. Jadi beberapa ada sekitar 3-4 orang tadi yang tidak pernah ikut kegiatan IKA Jayabaya ya, mungkin karena sibuk hadir pada hari ini. John Lee sangat semangat mengajak semua bersedekah. Dalam kata sambutannya sebagai Ketua IKA Jayabaya dan sebagai tuan rumah, John Lee berbagi cerita pengalamannya. Saya pernah melihat karyawan saya ketika bersama sholat Jumat di masjid. Saat lewat kotak amal, dompetnya dibuka dan dipilihnya uang 2000-an yang dimasukkan ke kotak amal. Langsung saya tegur, jangan pelit sama Allah. Bagaimana kita bisa menambahkan rejeki kalau masukin ke kotak amal dalam jumlah kecil? Saat Bang Haji dengan karyawan di sholat Jumat, dari dompet 2000 yang dikeluarkan. Ya. Ini bisa dijabarkan apa hikmah 2000 yang dikeluarkan bukannya 100.000 atau gimana? Jadinya gini, kita ini berpikir bego aja, berpikir orang kampung, berpikir awam. Umur kita kan makin lama makin berkurang, kan? Kontrak kita 70 tahun, umur kita 60, berarti masa bakti kita hanya tinggal 10 tahun. Masa 10 tahun ini yang bisa menolong diri kita kan kita sendiri. Kita meninggal, saya meninggal, kan? Kalau anak saya menjadi anak soleh, kalau enggak, pasti dia sama orang tuanya juga istilah katanya so hello aja. Hanya ingat-ingat begitu aja. Selagi kita masih hidup dan kita ini taruh ada rezeki, infakkan, sedekahkan harta kita untuk diri kita dulu. Nah, apa hubungannya dengan 2000 tadi saya katakan? Bahwa kita sama Tuhan ini jangan pelit-pelit. Kan jangan pelit-pelit ente sama Tuhan. Makanya Jumat kalau ada sumbangan ente jarang sih Jumat ke sini. Kotak amal jarang nih dari Jumat dia. Kena deh. Benar ya? Makanya beramal ini, bersedekah ini kalau bisa tiap hari. Produk Islam, produk unggulan Islam itu ada 3. 3 nih produk Islam. 1, lakukanlah berbuat kebaikan, bersedekah tiap hari. Apabila nggak bisa bersedia sedekah tiap hari, you puasa Senin Kemis nggak pernah putus. Apabila nggak bisa dilakukan, you tahajud nggak pernah putus. Salah satu mesti ada. Ini membuat kita hidup nyaman. Ente salah satu udah pernah jalanin, Don? Insya Allah. Yang 3 itu salah satu udah pernah belum, Don? Insya Allah. Nah, Senin Kemis biasa. Ya jalanin terus. Jalanin. Ya kan kalau gemar bersedekah, kalau ente sudah bersedekah itu sudah demen, itu nggak kayak 2000 tadi. Ya, jangan sampai cabut dompet, lihat duit pada kecil udah dekat, udah nggak? Tabungin ke kotak amal. Ya kan, masa Tuhan dihargain 2000, kakak kencing aja 5000. Bagaimana Tuhan ngasih ente rezeki, ente aja pelit Pak Tuhan. Benar nggak? Bersedekah itu bukan untuk Tuhan loh, untuk diri kita loh. Tuhan mah nggak perlu dikasih duit. Terkait bersedekah dan IKA Jayabaya, John Lee menginisiasi bagi yang ada di IKA Jayabaya untuk bersedekah sebagian rezekinya dalam semangat kantong IKA Jayabaya peduli dengan alumni. IKA Jayabaya selalu hadir insya Allah membantu masyarakat yang membutuhkan. Saat pandemi COVID-19 yang lalu, kami memberikan makan kepada pengemudi ojek online dengan cara GoFood makanan dan memberikan kepada pengemudi ojek online tersebut, ungkap Jazuli Hashim. Dari 12 titik itu masing-masing bergerak, tiap hari pesan makanan setiap hari. Kita pesan ini, terus ternyata ada yang Gojek yang ngambil ya. Terus kita, antar kemana Bu? Ya udah diambil masanya. Wah,
kebetulan Bu, saya belum makan siang. Nah, Kita dengar cerita itu kita masih sedih rasanya. Apalagi pas lagi gencar-gencarnya pandemi waktu itu. Kita lakukan itu 2 bulan kita lakukan itu. Setelah kita terpilih anggota kegiatannya. Cuma itu yang bisa dilakukan. Iya. Mau kita melakukan kegiatan bakti sosial seperti kita lakukan di Lebak ya, kan nggak bisa interaksi sosial. Caranya melakukan bakti sosial ya begitu, lewat online. Caranya bantu. Terus selain itu juga kita bantu yang penghasilannya kurang, guru ngaji. Nggak ada lagi interaksi, nggak boleh kan. Guru ngaji kehilangan penghasilan, kita datengin, kita kasih sembako. guru lekar. Sama itu penggali kubur. Jadi 3 gojek, penggali kubur dan ustadz. Kan nggak boleh interaksi, nggak bisa ngajar ngaji dia, nggak ada penghasilan. Itu kita datengin masing-masing wilayah. Itu jadi kegiatan itu pada waktu pandemi. Kepedulian pun tentunya diarahkan juga kepada sesama teman di IKA Jayabaya. Karena masih ada teman-teman di IKA Jayabaya yang kondisinya masih minim dan bahkan ada yang menganggur. Dana dari kantong peduli tersebut diarahkan ke sana, pungkas John Lee. Program kerja Ikatan Jayabaya ini apa dong Pak Haji? Sebenarnya kegiatan kita ini sebenarnya kegiatan sosial kan. Ya. Yang namanya alumni kan kegiatan sosial. Ya kegiatan sosial itu terutama internal kita dulu lah. Kan masih banyak teman-teman kita yang susah. Masih banyak teman-teman kita yang nganggur juga. Masih banyak teman-teman kita yang dibantu. Makanya saya bilang tadi, ini ada namanya dompet peduli sahabat Jayabaya. Makanya saya bilang, kenapa saya juga umur lu udah 60 tahun. Lu harus rajin bersedekah, berwakaf, menyumbang. Ya, salah satu sumbangan itu kepada dompet peduli sahabat Jayabaya. Masih banyak yang susah. Bukannya inilah gunanya kan. Kita sentuh dulu hatinya. Kita nggak bilang, menyumbang lu. Nggak begitu juga. Kita sentuh dulu batin dia, kita sentuh dulu hati dia, dia akan sadar bahwa yang dia berikan dia itu keluar, tapi itulah tabungan dia. Emangnya ente mati bawa banda? Bawa banda nggak? Kagak. Ya kan, makanya mumpung ente masih sehat, duit banyak, sumbangin aja yang ada dulu. Gimana nggak? Ya makanya ente pada sholat. Ini mukanya masih banyak yang nggak sholat sih, gue lihat. Aduh, lu gimana lu? Kata dia gimana mau sedekah, rumah belum punya dia. Hah? Ya sholat aja jarang-jarang. Gimana lu? Kerja lu gosipin orang. Oke. Oke. Baik, terima kasih.